Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IR, dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia, di sahabat abang, adik, serta makcik pakcik di Malaysia, brother and sister Singapura, India, Filipina, welcome to my channel Munir TV. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang standar protokol yang digunakan dalam teknologi wireless dengan pita frekuensi tertentu. Di dalam wireless, baik di router LTE maupun di wireless pada umumnya, pada video kali ini kita akan bahas tentang standar protokol yang ditentukan oleh Institute Electrical and Electronic Engineer. Jadi standar IEEE 802.11.A.B.G.N bahkan .AC yang merupakan teknologi terbaru dan sekarang sudah ada AX-nya. Dan saat ini pada dashboard sebuah TP-Link Archer A6, jadi sahabat bisa melihat ini adalah tampilan dashboardnya. Nah, dimana kita bisa melihat standar protokolnya atau standar protokol dengan pita frekuensi tertentu yang digunakan. Archer TP-Link A6 ini memiliki dua band frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan sekarang kita coba melihat dengan klik menu Advanced, kemudian kita ke menu wireless, sahabat ke wireless setting. Kita akan masuk di wireless setting ini, di mana letak standar protokolnya, yaitu pada sub menu mode. Sahabat bisa lihat sub menu mode ini ada standar IEEE yang diberikan oleh IEEE 802.11bgn. Sahabat bisa melihat ini adalah band 2,4 GHz dengan standar B, G, dan N mixed. Jadi pemilihan di sini juga sangat menentukan kualitas WiFi kita. Pemilihan di mode ini atau di standar protokol ini juga menentukan jauh dekatnya pancaran WiFi kita. Dan di standar mode ini juga menentukan ada gangguan atau tidak, cepat terganggu atau tidak, atau cepat ada interferensi atau tidak ada interferensi. Oke, kita lihat di 2,4 GHz dengan mode. Di sini ada 3 pilihan, yaitu 11N only, dimana kapasitasnya bahkan bisa tembus 600 Mbps di N only ini, namun tidak semua device bisa support. Kemudian ada GN mixed. Sini ada GN mixed. Kemudian yang terakhir adalah B, G, dan N mixed campur. Otomatis antara B, G, dan N. Tergantung device, handphone, laptop yang kita gunakan lebih support mana. Oke, itu adalah penentuan pilihan dari standar protokol lewat mode wireless. Jadi pada menu Advanced, wireless, kemudian wireless setting, dan kita akan melihat modenya, standar protokol yang mana yang kita akan pilih. Silahkan pilih dan coba save untuk melakukan uji coba di WiFi Anda. Itu 2,4 GHz. Kita lihat yang 5 GHz pada TP-Link Archer A6 ini. Pada mode ini di sini ada ANAC mixed. Nanti akan dijelaskan mode A itu apa, N itu apa, AC itu apa. Kemudian pilihan mixed, ada juga pilihan A11 AC only. Jadi hanya AC only yang bisa support 5 GHz saja. Kemudian pilihan yang berikut, sahabat bisa lihat ada A, N, dan AC mixed juga. Oke sahabat IR, AC only, AC mixed dengan N, kemudian A, N, dan AC mixed. Pilihan-pilihan ini sangat menentukan dan kita akan jelaskan satu persatu. Simak terus. Oke sahabat IR, ada standar tertentu dan dengan pita frekuensi tertentu yang ditentukan oleh Institute Electrical and Electronic Engineering.
Jadi standar yang ditentukan oleh IEEE secara umum untuk penggunaan di wireless itu ada standar-standarnya, baik standar dengan menggunakan 2,4 GHz maupun 5 GHz. Ada beberapa standar termasuk IEEE 11, mulai dari 11A, 11B, 11G, 11N, sampai sekarang teknologi terbaru yang hanya bisa digunakan dalam 5 GHz, yaitu 11AC maupun 11AX. Jadi dalam pita-pita frekuensi inilah menentukan jauhnya atau dekatnya range Wi-Fi, ada interferensi atau ada hambatan-hambatan tertentu dengan mudah di protokol mana dan di frekuensi yang mana, di pita frekuensi yang mana, sehingga kita bisa setting pada router kita, setting pada access point kita untuk menghindari interferensi atau untuk menjangkau kebutuhan yang kita inginkan. Misalkan kita di dalam rumah dengan dinding-dinding tembok, kita bisa menentukan frekuensi yang mana dan standar protokol yang mana yang bisa tembus dinding. Dengan melakukan settingan standar protokol ini, maka pancaran Wi-Fi-nya bisa saja menembus dinding dengan mudah. Dengan melakukan settingan pada standar protokol ini, range Wi-Fi kita lebih jauh dibandingkan dengan tidak melakukan settingan ini. Ini penting agar kita bisa mengetahui bahwa standar protokol ini juga bisa menentukan jauh dekatnya range Wi-Fi kita dan juga bisa menentukan kualitas performa. Itu yang paling penting. Oke sahabatir, yang pertama kita melihat standar protokol pada 2,4 GHz. Standar protokol yang pertama kita bahas itu adalah IEEE 11B. Walaupun kecepatan di 11B ini agak lambat, tapi kelebihannya bisa menembus tembok, sahabatir. Jadi lambat tapi kuat. Ini kelebihan pada standar protokol, dan walaupun tembus tembok, dia hanya bisa berfungsi pada frekuensi 2, atau band 2,4 GHz. Kecepatannya tidak terlalu besar, kurang lebih hanya 11 Mbps. Jadi pada standar protokol 11B ini, dia hanya maksimum kapasitinya di sekitar 11 megabit. Oke, itu yang pertama, standar IEEE 11B. Sahabatir, standar yang kedua yang perlu kita bahas adalah IEEE-G atau yang biasa disebut dengan 11G. Standar ini kecepatannya bisa tembus 54 Mbps dan banyak sekali device atau alat yang bisa kompatibel dengan standar protokol ini. Standar protokol 11G yang mempunyai kapasitas sampai 54 megabit. Dan kelebihan yang kedua, standar protokol ini juga bisa tembus dinding tembok dan pancarannya agak jauh. Dan yang lebih penting lagi, banyak sekali device saat ini yang support pada standar protokol 11G ini. Oke sahabatir, standar yang berikut yang kita bahas adalah 11A atau standar IEEE 802.11a. Standar protokol ini hanya berfungsi pada frekuensi 5,2 GHz atau frekuensi 5 GHz. Dan pada standar ini hanya device tertentu yang bisa support, karena dia hanya menggunakan 5 GHz dengan standar 11A. Standar ini juga jauh dari interferensi atau tidak mudah terganggu dengan interferensi karena berada pada 5 GHz. Standar protokol 11A. Oke sahabatir, standar yang berikut adalah standar protokol 11N atau ada yang menyebutnya sebagai 11N.
dengan standar protokol IEEE 802.11n. Standar 11n ini lebih cepat daripada A dan B serta G. Ini punya kemampuan atau kapasitasnya sudah 300 Mbps, ada juga 450 Mbps, dan bahkan maksimal sampai 600 Mbps. Sudah bisa mensupport dua band frekuensi, 2,4 GHz dan 5 GHz. Oke sahabat, standar yang sudah sangat cepat. Jadi di dalam settingan protokol wireless Anda, jika Anda mau fokuskan, jadi di dalam settingan wireless Anda, jika Anda fokus jauh dengan kapasitas yang besar, Anda bisa melakukan settingan protokol untuk 11n only atau IEEE 802.11n only, sehingga dia tidak mix dengan B maupun G bahkan A. Standar yang bisa berfungsi untuk 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Jadi kedua band frekuensi bisa support untuk standar protokol 11n ini. Oke sahabat, standar yang berikut adalah standar 11AC. Ini adalah standar protokol yang terbaru, walaupun saat ini ada yang lebih terbaru lagi yaitu AX. Namun pada standar sebelumnya yang ditentukan pada Januari 2014 itu adalah standar IEEE 802.11ac. Ini yang disebut dengan Wi-Fi terbaru, Wi-Fi yang bisa mensupport frekuensi 5 GHz dengan kecepatan tinggi dan juga 2,4 GHz dengan kecepatan yang masih lumayan maksimal. Sahabat HIR, standar protokol IEEE 802.11ac ini sudah bisa terhindar dari gangguan seperti interferensi karena sudah menggunakan band frekuensi 5 GHz dan ini sudah teknologi terbaru dengan kecepatan sampai lebih dari 800 Mbps. Pada standar protokol N itu maksimal 600 Mbps dan pada standar AC ini sudah di atas 800 Mbps. Oke sahabat HIR, ada standar yang terbaru lagi yaitu standar 11AX. Nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.